Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan. Sebelumnya kami akan mempresentasikan ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Rizka Helinda, yang kedua ada Dianti Ria Saputri, yang ketiga ada Nur Afni Fitria. Penelitian kami ini bertemakan body dystification resulting in obsession with idealist appearance among university students. Saya juga pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iredovani Reza, SPC IMAC, karena telah membimbing kami dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak pada penelitian kami. Yaitu seperti yang sering terjadi pada saat ini, banyak mahasiswa yang lebih memperhatikan bentuk tubuh mereka agar tetap memenuhi kriteria penampilan ideal yang ada di kalangan mereka. Memiliki tubuh kurus, tinggi, putih, dan tidak memiliki kelebihan lemak. Ini merupakan kriteria penampilan ideal yang ada di kalangan mahasiswa, sehingga mereka tidak puas terhadap tubuh yang mengalami obsesi untuk memenuhi penampilan ideal di kalangan mereka. Menurut Sejova 2008, ketidakpuasan pada bentuk tubuh sebagai sebuah pemikiran pada perasaan yang negatif terhadap bentuk tubuh yang orang lain. Sedangkan penampilan ideal adalah segala proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melihat percaya diri, dan menjadi pribadi yang terpancar dari dalam diri seperti cara dari penampilan fisik yang selalu terjaga rapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketidakpuasan terhadap tubuh dapat menghasilkan obsesi memenuhi penampilan ideal di kalangan mahasiswa dengan menggunakan metode kuantitatif koreasional dengan cara pengumpulan data yang subjeknya adalah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, yaitu Dianti Ria Saputri. Kepada Dianti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membahas materi yang kedua, yaitu introduction. Dalam era modern ini, mahasiswa seringkali dihadapkan pada tekanan dan ekspektasi yang tinggi terkait penampilan fisik mereka. Ketidakpuasan terhadap tubuh jadi isu yang semakin merasuk ke dalam kehidupan mahasiswa, memicu munculnya obsesi terhadap penampilan ideal. Dalam konteks penampilan ideal mahasiswa, perbandingan sosial ini dapat memicu ketidakpuasan terhadap tubuh, terutama jika individu merasa kurang memenuhi standar yang diterima oleh kelompok sosialnya. Teori ini berdasarkan Leon Festinger 1954. Ideal kurus, tubuh feminim yang ditandai dengan kelangsingan dan rendahnya lemak tubuh adalah salah satu standar kecantikan utama yang didukung oleh perempuan di negara-negara barat yang hidupnya di wilayah perkotaan. Penjelasan ini menurut teori Swami 2015. Ketika standar itu tidak terpenuhi, maka individu berkemungkinan merasa tidak puas terhadap tubuh mereka. Ketidakpuasan bentuk tubuh adalah persepsi atau penilaian negatif seseorang terhadap ukuran, bentuk, dan berat tubuh. Juga massa otot yang dimiliki dikarenakan kesenjangan antara hasil evaluasi terhadap tubuh aktual dengan tubuh yang diinginkan, menurut Grogan 2016. Selanjutnya, saya akan membahas metode. Selanjutnya, saya akan membahas metode. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi yang bertujuan untuk mencari hubungan antara ketidakpuasan terhadap tubuh yang menghasilkan obsesi dalam memenuhi penampilan ideal di kalangan mahasiswa. Yaitu ada jenis penelitian. Penelitian korelasi kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel. Pendekatan kuantitatif melibatkan data numerik yang diolah menggunakan metode statistik. Menurut Adikunta 2005, terdapat di halaman 247. Yang kedua ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Yang ketiga ada sampel. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang dimana pengambilan sampel sudah ditentukan targetnya. Partisipasinya, penelitian ini terdiri dari 133 mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang dengan 32 responden dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 44 responden dari Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan 57 responden dari Fakultas Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara penyebaran kuesioner digital berupa Google Form yang berisikan item-item pertanyaan yang mengukur variabel dengan menggunakan skala terdiri dua macam, yaitu skala citra tubuh yang memiliki 9 item yang dikembangkan oleh Aina Putri Hairani, Hanan, dan Laura Amalia pada tahun 2019. Dan skala body image di Stack Vision yang berasal dari Alfaina Novara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dianti Ria Saputri. Selanjutnya, rekan saya yaitu Nur Afni Fitria. Kepada Nur Afni Fitria, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi atau hasil dari penelitian kami. Dalam penelitian ini, citra tubuh pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dimana perempuan lebih memberikan tubuh mereka dibandingkan laki-laki lebih memberikan penampilan ideal mereka. Selanjutnya, data dari penelitian ini kami menggunakan bantuan aplikasi JASP. Dalam penelitian ini, citra tubuh dan penampilan ideal tidak memiliki hubungan karena pengambilan dasar keputusan uji JSP, yang dimana jika nilai P kurang dari 0,5, maka hipotesis berhubungan, sedangkan jika nilai P lebih dari 0,05, maka hipotesis tidak berhubungan. Berdasarkan output penelitian kami, diketahui bahwa nilai P bernilai 0,640 yang artinya lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut tidak memiliki hubungan. Yang artinya yang mempengaruhi seseorang dalam penampilan ideal itu tidak hanya berasal dari penilaian diri sendiri, tetapi juga merupakan tentang bagaimana dia menerapkan sistem self-acceptance-nya. Penelitian ini berkaitan juga dengan teori Michael Foucault, yaitu peran kekuasaan dalam membentuk norma-norma dan pandangan masyarakat dalam konteks penampilan ideal. Jika kekuasaan cenderung berkumpul pada laki-laki, norma-norma terkait penampilan ideal dapat lebih kuat dan lebih diperhatikan pada kelompok ini. Hal ini tidak berhubungan juga dapat terjadi karena kemungkinan individu menerapkan self-acceptance-nya dengan sangat baik. Perlu diketahui sebelumnya, self-acceptance adalah penerimaan diri ialah suatu kemampuan individu untuk melakukan penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Hasil analisa atau penilaian terhadap diri sendiri akan dijadikan dasar bagi seseorang individu untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam rangka penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Berikut merupakan pengertian menurut Dario Agles. Chaplin juga mengemukakan bahwa kesadaran diri akan segala suatu kelebihan dan kekurangan diri haruslah menimbulkan kepribadian yang sehat. Begitu pula menurut Harlock, di mana apabila individu hanya melihat dari satu sisi saja, maka itu akan menimbulkan kehidupan yang tidak seimbang. Semakin individu menyukai dirinya, maka ia akan mampu menerima dirinya, dan ia akan semakin diterima oleh orang lain yang mengatakan bahwa individu dengan penerimaan diri yang baik akan mampu menerima karakter-karakter alamiah dan tidak mengkritik sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nur Afni Fitria telah menjelaskan materinya. Yang selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian kami. Berdasarkan hasil dari tes statistik diketahui bernilai 0,640 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak memiliki hubungan. Artinya yang mempengaruhi seseorang dalam berpenampilan ideal itu tidak hanya berasal dari penampilan terhadap diri dia sendiri, seperti bagaimana yang diterapkan oleh self-acceptance sebagaimana pada teori Michel Foucault dalam konteks penampilan ideal, jika kekuasaan cenderung berkumpul pada laki-laki, norma-norma terkait penampilan ideal dapat lebih kuat dan lebih diperhatikan pada kelompok ini. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa wanita lebih memperhatikan citra tubuh yang dibandingkan laki-laki yang mementingkan penampilan idealnya. Sekian presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan hasil penelitian kami ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.